Sementara kita kan tahu kalau Tenggarong Custom memodifikasi, itu kan menghilangkan originalitas dari sepeda motor itu sendiri, termasuk knalpot, iya nggak? Ya. Gitu Kalau berarti. memang benar pada saat dikirim surat itu benar dia yang melanggar, langsung aja nomor BIPA itu kita bawa ke Bank BRI dalam mode pembayaran BIPA, terus masukkan nomor BIPA itu, sudah muncul sendiri berapa denda nominal. Mungkin dari Pak Ade saya minta ya mungkin jalan-jalan ke Tenggarong Custom, mungkin kita bisa tukar pikiran. Mungkin kita motor kita ini ada yang kurang atau gimana gitu, kita bisa bicara kan gitu. Dilan, kamu kemana aja? Aku rindu. Jangan rindu, berat. Kamu nggak akan kuat. Biar aku aja. Jangan melanggar lalu lintas. Tilang itu berat, kamu nggak akan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dilan, kembali lagi dengan saya Novi Dan saya Septi dalam acara Dilan Dialog Lalu Lintas. Oke, jadi hari ini kita akan berbincang-bincang lagi. Tapi sebelumnya ingat nggak, Nov? Kita kemarin kan udah berbincang-bincang dengan Kanit Turjawali. Kita Ya, udah benar bahas soal sekali. tilang. Nah, jadi sekarang kita sudah mengundang Baur Tilang, yaitu Bapak Bribka Ade Chandra. Apa kabar Pak Ade Chandra? Baik Mbak Septi, gimana kabarnya Mbak Septi, Mbak Novi? Alhamdulillah baik juga. Iya. Nah, Pak, kesibukannya apa, Pak? Namanya bawa tilang kan pasti ngurusin tilang. Tilang, terus mungkin ada dari masyarakat mungkin yang kehilangan STNK, kehilangan TIM, terus kan syarat utamanya adalah minta rekom. Minta rekom itu dalam artian begini, siapa tahu mungkin misalnya dia kehilangan STNK ini, temannya atau keluarganya yang bawa STNK lapor pada yang punya bahwasanya STNK-nya hilang, padahal kena tilang. Nah, pada saat mungkin orang mengurus kehilangan barang itu ya surat rekomendasi tilang itu datanglah ke ruangan saya, nanti dicek nih KT-nya itu apakah benar belum pernah kena tilang atau sudah kena tilang. Kemudian nih Pak Ade Chandra, apakah Bapak juga langsung turun langsung ke lapangan atau hanya menginput data tilang saja? Kalau sifatnya hanya operasi kecil, biasanya itu biasanya dari unit patwal aja bisa. Tapi mungkin kalau operasi besar seperti razia gabungan dengan satuan lain, namanya satuan seperti Sabara atau operasi gabungan, pasti turun karena kan istilahnya itu harus memerlukan kapur, plang atau seperti peralatan yang lain lah. Berarti ikut turun langsung ke Ikut turun lapangan langsung juga ke ya Pak ya? Luar biasa sekali. Dan menyiapkan semuanya itu ya? Kemudian dengan tugas yang sebegitu banyak tuh Pak, Pak Ade Chandra ini dibantu berapa orang di unit tilang? Nah, kebetulan di unit tilang sendiri diawaki untuk polisinya 1 orang dan Ya. dibantu satu PAL. Jadi 2 orang, 1 polisi, 1 PAL. Nah saat ini kan lagi ada program 100 hari Kapolri ya Pak ya. Kemudian perintah Kapolri pun jelas tidak boleh ada penilangan. Benar. Nah berarti Bapak free dong 100 hari nggak ngurusin tilang? Dibilang free, Ya. karena perintahnya langsung bahwasanya dalam 100 hari kerja Kapolri. Jadi untuk Polres Kukar sendiri itu zero tilang. Tidak ada tilang ya untuk di Kukar Paling sendiri ya? Istilahnya kita bisa dapat menemukan pelanggaran yang mungkin kita kasih teguran. Kasih teguran, baik. Nah, tidak cuma Pak Ade Chandra nih yang menjadi narasumber kita hari ini. Kita juga sudah menghadirkan narasumber kita yang kedua, yaitu dengan Mas Uma ya, dari klub motor apa Mas? Tenggarong Custom. Sebenarnya klub motor Tenggarong Custom itu motor apa aja sih Mas yang berkumpul di situ? Tenggarong Custom tuh macam-macam sih. Dia bersifat motor modifikasi, kayak motor BB, motor besar gitu. Segala jenis motor bisa masuk ke dalam situ. Ya. Oh, cuman Sejak bedanya memodifikasi ya, sudah modifikasi. Baik. Oke. Nah, terus untuk berdirinya sudah sejak kapan sih Mas ini Tenggarong Custom ini? Berdirinya dari 2000
2014 sampai sekarang. Oh, cukup lama sekali ya. Berarti sudah sekitar 6-7 tahun ya. 7 tahun itu apakah Mas Uma sendiri yang mendirikan Tenggarong Custom? Kalau untuk pendiri Tenggarong Custom itu ada sih yang pendirinya yang lebih tua dari saya gitu. Cuma kalau saya sih terbilang untuk mendirikan Tenggarong Custom ke jenjang internasional, bukan internasional sih, nasional. Saya ikut berperan di sana. Oh gitu. Masnya sendiri bergabung sejak kapan? Saya sekitar 2017. 2017. Berarti dari 2017 ini Tenggarong Custom sudah mulai naik sampai ke nasional begitu ya? Ya. Luar biasa sekali. Terus untuk bisa menjadi statusnya nasional itu bagaimana, Mas? Statusnya nasional, kita kemarin bergabung dengan ada Parjo. Parjo, apa itu? Parjo itu pasar jongkok. Pasar Jadi jongkok. dia pasar otomotif gitu. Di ya kebetulan sih ada di negara kita Indonesia. Mereka itu setiap tahun bikin acara besar-besar tentang otomotif. Entah itu otomotif dari motor ataupun mobil. Baik. Kemudian dari tahun 2017, apa sih alasan yang bikin Mas Uma nih tertarik untuk masuk ke Tenggarong Custom? Tertarik sih karena saya suka modifikasi ya. Modifikasi itu kayak kita lihat tuh Keren. motornya yang seksi. Oh gitu. Iya sih. Oh itu alasannya. Nah, kemudian Mas Uma, untuk komunitas ini sendiri sekarang sudah berjumlah berapa orang anggota? Anggota ada sekitar 50-an orang. 50-an. Kayak 50 orang itu yang berdomisili di Tenggarong. Oh, 50 cuma di Tenggarong. Berarti ada yang di luar Tenggarong ya? Ada yang dari Kota Bangun, ada yang dari Snoni. Balikpapan sama Rinda? Kebetulan Balikpapan sama ini nggak ada. Oh, gitu ya. Apa sih, ada syarat tertentu nggak kalau misalnya mau masuk ke Tenggarong Custom, ikut bergabung? Yang jelas punya motor. Yang jelas punya motor. Apakah sudah motornya harus modifikasi? Ya. Atau masuk dulu, nanti kita modifikasinya di Tenggarong Custom begitu? Terserah sih sebenarnya. Oh, terserah. Dan sekarang kan kebetulan banyak tuh dari yang jual motor-motor custom itu udah jadi gitu. Oh, udah jadi. Dealer ya kan. Kayak dealernya ini dan itu udah mengeluarkan tersendiri ya. Jadi mereka kalau beli motor itu mau gabung ke Tenggarong Custom silakan. Kita bukan bersifat bahwa komunitasnya harus ini. Enggak, kita cuma ingin berteman dan silaturahmi. Begitu. Ada biaya yang harus dikeluarkan saat mendaftar misalnya? Kalau untuk biaya Nggak ada free ya? Terus ada aturan nggak di komunitas itu sendiri? yang jelas jangan melanggar tata tertib lalu lintas. Oh, tetap harus tertib berlalu lintas ya? Karena kalau melanggar yang merusak nama baik Tenggarong Custom juga gitu. Benar juga sih. Bener ya. Tapi seperti yang Masnya bilang, tidak boleh melanggar tata tertib berlalu lintas. Sementara kita kan tahu kalau Tenggarong Custom memodifikasi, itu kan menghilangkan originalitas dari sepeda motor itu sendiri. Termasuk knalpot, iya nggak? Iya, knalpotnya kan dimodifikasi supaya bersuara keras. Ada yang begitu nggak kalau di komunitas Tenggarong Custom? Ada. Tapi kan itu sedikit melanggar, melanggar lalu lintas. Melanggar lalu lintas. Nah, kita kembali lagi nih ke Pak Ade Chandra, Mbak Urtilang. Nah, bagaimana Pak menyikapi permasalahan tentang knalpot racing ini? Apakah semua knalpot yang bersuara keras itu termasuk knalpot racing? Nah, untuk di Polres Kukar sendiri, Mbak Septi, Mbak Novi, untuk knalpot itu untuk sementara kami berikan teguran saja. Mungkin kita stopin, misalnya, Mas, tolong knalpotnya nih ditukar. Ditukar supaya tidak mengganggu kan. Mungkin kalau Mbak Septi, Mbak Novi juga kalau pas lagi berkendara tuh dari belakang datang tuh belum kaget tuh. Iya benar sih. Benar sekali. Iya, sebenarnya itu mengganggu telinga masyarakat sih sebenarnya, telinga kita sih. Tapi sebenarnya ada pasal nggak sih Pak untuk pelanggaran ini loh? Maksudnya untuk Kan diatur tuh di 285 ayat 1, junto 106 ayat 3. Nah, nanti dijuntukan lagi pasal 48 ayat 2 dan ayat 3. Nah, di ayat 3 itulah tercantum masalah kebisingan. Oh ada di situ ya. gitu. Kebisingan suara. Baik,
kita kembali lagi ke Mas Uma. Nah, Mas Uma, Tenggarong Custom ini sudah pernah mengecek atau apa ya namanya, mengecek knalpotnya di sub belum sih? Apakah itu termasuk bising atau enggak gitu? Kalau kita lihat dari knalpot kita sendiri, pasti bising. Pasti bising ya? Iya. Cuma kalau kita pakai untuk knalpot itu, dasarnya kita pakai untuk knalpot itu untuk apa dulu? Kita pikir di situ. Kebetulan kalau kita masang knalpot itu biasanya kita bikin knalpot sendiri. Iya. Oh kayak misalnya ada yang bercabang 3 gitu, pasti ribut. Iya, suaranya Pasti, makin ribut Tapi ya. Kalau itu biasanya kami untuk kontes modifikasi. Oh, berarti hanya untuk kontes knalpot itu baru dipasang begitu? Baru dipasang. Oh, tidak. Ya, memang nggak dijalankan. Oh, tidak untuk di jalan raya dipakai begitu. enggak. Oh. Berarti itu dinilai nggak perlu ada suara-suaranya ya? Nggak perlu Berarti suaranya. Iya sih, modifikasinya karena aja dimodifikasi. Kalau untuk yang ada kan kita memang sih kebanyakan teman-teman knalpotnya bising gitu ya. Cuma yang jelas dari pembina kami nyarankan jangan ugal-ugalan di jalan. Kalau kita konvoy ya tetap konvoy yang taat gitu nah. Yang tetap tertib berlalu lintas begitu tetap. ya. Baik, nah cerita tentang konvoy atau touring ya. Kami biasanya dengarnya touring. Nah, kegiatan dari Tenggarong Custom ini sendiri touringnya kemana aja sih? Dulu sebelum COVID kita sering sih Sering ya? Sering jalan-jalan. Sampai kemana aja Mas? Kita ke Balikpapan, Ternate, Montang, Lumayan jauh sih. sekitarnya. Paling jauh pernah keluar pulau atau keluar provinsi Kalimantan Timur begitu? Itu nggak pernah. Itu belum pernah. Oh, berarti nanti setelah pandemi boleh dicoba loh. Setelah pandemi mungkin bisa konvoy keluar ini ya, provinsi Kalimantan Timur ya. Masih dipikir-pikirkan karena Tenggarong kalau motor custom itu dia susah jalan jauh. Oh gitu. Kenapa Mas? Karena dia modifikasi tadi. Tangkinya mungkin lebih kecil mungkin. Iya? Tangkinya mungkin lebih kecil. Iya bisa juga. Ini lebih kecil dan kendala itu pasti banyak. Kendala itu banyak. Nah, terus kan Mas biasanya kalau orang melaksanakan touring tuh ada kayak kode-kode angkat tangan kanan, angkat tangan kiri kayak gitu-gitu. Terus di touringnya Tenggarong Custom sendiri ada nggak sih Mas? Ada. Ada. Apa aja itu? Apa aja sih artinya tuh sebenarnya kita pengen tahu sih. Biasanya kalau di Tenggarong Custom setahu saya kalau untuk ada lubang biasanya itu yang di depan. Oh, Ya, leadernya ya? Leadernya di depan itu instruksinya. Kalau ada lubang di sebelah kanan, kaki sebelah kanannya dia lepas. Maksudnya nggak dia injak di motor, dia lepas. Berarti ada lubang di kanan. Kalau di sebelah kiri sebaliknya gitu, ada di kiri. Itu maaf saya potong. Itu yang memberi peringatan seperti itu apakah leadernya aja atau setiap anggota atau ada anggota tertentu? Siapapun boleh sih maksudnya. Atau siapapun boleh? Dari leader, di belakang leader dan seterusnya. Oh. Karena kita di belakang pasti nggak lihat leader. Oh Iya iya. sih benar. Berarti setiap touring itu banyak ya Mas ya jumlahnya? Iya, lumayan. Berarti semuanya 50 orang itu? Enggak Enggak semuanya. juga sih ya. Pasti ada kendala ya kan. Iya, tergantung kesibukan masing-masing, Iya, tergantung kesempatan masing-masing. Lalu nih, kemarin tuh sempat viral ya? Sempat viral ada video lagi touring klub motor, kita sebut saja oknum, ya oknum Iya, ya Sep ya. oknum. Oknum klub motor, mereka sedang touring di melewati jalan Poros Tenggarong Samarinda Balikpapan. Kemudian klub motor itu ugal-ugalan dengan menjambing-jambingkan motornya, kemudian ada juga menggunakan handphone. Itu bagaimana Pak Ade ini tanggapannya? Apakah itu melanggar hukum? Kalau melanggar hukum, melanggar. Dalam segi melanggar lalu lintas pun melanggar. Mungkin kalau untuk segi pelanggaran lalu lintasnya, melanggar namanya menggunakan handphone atau unggulan di jalan, tuh pasti kan. Tapi posisinya kan itu tuh sepi Pak, tidak ada orang gitu loh. Ibaratnya dia tidak merugikan siapapun. Mungkin ada orang kan kalau ramai wajar, dia mungkin tidak bisa jumping. Tapi kalau dia sendirian aja nih, boleh nggak sih sebenarnya? Kalau sendirian, berarti kan dia merugikan diri sendiri. Namanya jalan ini berbicara masalah jalan umum ya. Iya. Mungkin kalau di jalan umum ya pasti kan bukan satu kendaraan saja, pasti akan ada kendaraan lain yang melintas. Mungkin kalau di jalan umum pasti kan merugikan orang lain. Pastinya antara entah dia jatuh atau dia nabrak orang kan seperti itu. Benar-benar. Nah,
kemudian nih kembali lagi ke Mas Uma. Mas Uma komunitasnya kan sering touring ya, kembali ke touring tadi. Nah itu kira-kira pernah main jumping juga nggak sih Mas? Pernah melakukan hal yang sama nggak sih? Kalau jumping di Tenggarong Custom itu mustahil lah. Iya mustahil ya Masalahnya malah. kenapa nih? sayang motornya. Masalahnya kenapa? Karena motornya besar dan berat gitu nah. Kalau Iya jatuh sih. juga sayangnya. Iya sih, Sayang ya, Iya. hasil modifikasinya merugikan ya. juga sih Merugikan sebenarnya. kita gitu nah. Benar sekali. Nah kembali lagi nih tentang klub motor yang tadi, kayak gitu bisa ditilang atau kena pidana umum atau bagaimana sih tuh? Membuat mereka jerah Pak? Masalah apa nih? Tentang Kalau yang klub motor jumping-jumping Oh, tadi, jumping. ugal-ugalan di jalan. Kalau ugal-ugal jalan kan jelas tuh di pasal 311 itu kan jelas mengakibatkan kendaraan bermotor melakukan aktivitas di jalan yang dapat merugikan orang lain atau barang. Itu denda maksimal atau hukuman pidananya berapa lama? Denda maksimal undang-undang itu sekitar 3 juta rupiah 3 dan juta? kurungan 1 tahun. Wow, itu masuk pidana umum atau hanya ditilang aja bisa? Masuk tilang Hmm? dan masuk pidana umum juga. Karena ancaman hukuman 1 tahun. Oh kalau 1 tahun itu berarti harus dipidana gitu Pak? Ya mungkin larinya ke TPD. Oh ke TPRI. Kan saat ini kan etle sudah diterapkan ya Pak ya, sudah benar, etle dilaunchingkan oleh Bapak Kapolri, kemudian sudah dilaunchingkan untuk tahap pertama. Nah, apakah kejadian seperti yang tadi, apakah jika etle itu diterapkan di Kukar untuk kejadian yang tadi bisa ditilang gitu Pak? Ugal-ugalan di Ugal-ugalan jalan di gitu jalan. Pak? Kalau masalah ugal-ugalan di etle itu kan kamera ini gini Pak, kamera itu kan menangkap suatu pelanggaran. Menangkap suatu pelanggaran, terus nanti pelanggaran itu masuk ke server. Nanti operator tuh melihat pelanggarannya itu apa, nanti kan di situ digambar nanti jelas tuh rekaman videonya ada, terus plat motor yang melanggarnya itu ada. Nah setelah itu kalau kita berbicara masalah etle nih Pak ya, Iya. jalurnya nanti plat itu nanti akan ditentukan apakah valid dengan kendaraannya. Kalau seandainya valid, Setelah itu? seandainya itu kendaraan dengan platnya itu valid, nanti operator akan mengirim surat ke Pelanggar. pemilik motor itu. Oh, ke yang mempunyai motor itu? Iya, karena kan di situ ada tuh KT ini pemiliknya siapa. Nah, nanti surat itu akan ditujukan pada pemilik motor. Nah, dikirimnya lewat apa nih? Nanti setelah surat itu nanti dikirim ke kantor pos. Nanti kantor pos mengirim ke alamat. Oh berarti berupa kertas juga ya Pak yang Kertas. dikirimkan? Nanti di situ ada kayak macam belangko konfirmasi. Seandainya mungkin Mbak Novi nih atau Mbak Septi kendaraan itu sudah dijual. Iya. Nanti di situ ada formulirnya. Formulirnya itu bahwasanya kendaraan ini sudah saya jual tahun ini dengan ini. Alamatnya ini nanti konfirmasi ke polisinya. Oh, dikembalikan lagi ke polisinya? Kembali lagi bahwasanya nanti akan dikirim lagi yang pemilik keduanya itu. Jadi jangan sampai kita sudah jual motor kita juga yang kena, padahal bukan kita yang melanggar seperti itu. Baik. Nah, seperti yang kita ketahui kan di surat yang telah dikirim tadi ada barcode. Ya. Iya. Sebetulnya setelah kita scan barcode itu apa sih yang muncul, Pak? Nah, kalau di scan barcode itu munculnya gini, munculnya tuh gambar. Mungkin kan orang bertanya-tanya, Pak saya melanggar apa? Nah, mungkin di situ nanti ada gambar pada saat kita mengendarai sepeda motor. Iya. Jamnya jam berapa itu ketahuan, dan pelanggaran kita apa ketahuan. Mungkin dia pelanggarannya mungkin main handphone, mungkin pada saat main handphone ketangkap. Biarpun di dalam mobil dengan kaca yang sekarang kan ada tuh Pak, kaca yang tidak bisa ribbon yang kita melihat dari luar tidak bisa, tapi kita bisa melihat keluar. Apakah itu tetap tertangkap kamera? Tetap tertangkap. Oh tetap tertangkap ya Pak? Tetap tertangkap. Biasa ya. Berarti hebat sekali ya. Itu Berarti tapi nggak bisa CCTV kan kucing-kucingan Pak ya? lagi ya? Kamera dia, Kamera CCTV yang sudah dimodif juga gitu. Oh, Oke. tetap tertangkap. Oh tetap tertangkap. Makanya kalau Mbak Septi mungkin jalan sama cowok yang lain ya Ah, ketangkap nggak, juga. Makanya jangan berdua. saya sembunyi dulu Pak. Pak ke belakang Pak biar nggak kelihatan. Nah baik Pak, jadi kan etle ini berarti hanya bisa menilang pelanggaran yang kasat mata gitu Iya, Pak ya? Hanya 10 sebenarnya. Hanya 10. 10. Apa aja 10 tuh, Pak? apa maksudnya Pak? 10 yang paling utama adalah helm, sabuk pengaman, Sabuk pengaman. melanggar marka lalu lintas, terus berjalan bukan tempatnya jalan begini, mungkin di jalan untuk hanya khusus motor, di jalan mobil, mungkin sebaliknya seperti itu, Oh gitu. terus melanggar apil, terus handphone, batas kecepatan,
Itu bisa, makanya kameranya canggih sekali, batas kecepatannya bisa ditangkap. Iya, bisa bagaimana? dihitung ya. Oh, berarti melalui itu CCTV itu aja udah bisa ya, Pak? Kecepatan dia berapa bisa. Wah, hebat sekali ya. Berat sekali ya. Lalu nih bahas lagi ke etle. Nah kalau kita sudah mendapat surat tilang etle ya, sudah mendapat surat etle itu, apabila itu benar kita yang melanggar, bagaimana sih melakukan pembayaran dendanya itu? Jadi pada saat kita scan barcode itu sudah tercantum nomor BRIPA-nya. Nomor BRIPA itu berdasarkan denda ya. Misalnya kita melanggar, misalnya anggap aja kita melanggar sabuk nih, sabuk nominalnya sekian. Pada saat kita dapat nomor BRIPA itu, kita melakukan pembayaran ke Bank BRI, itu sudah ada nomor nominalnya. Gitu Kalau berarti. memang benar pada saat dikirim surat itu benar dia yang melanggar, langsung aja nomor BRIPA itu kita bawa ke Bank BRI dalam mode pembayaran BRIPA, terus masukkan nomor BRIPA itu, sudah muncul sendiri berapa denda nominal yang akan kita Berarti bayar. sama seperti tilang biasa ya, tilang yang dilakukan oleh petugas kepolisian, sama Pembayaran Intinya sistemnya. sama dengan tilang seperti e-tilang itu sama, cuma etle ini kan istilahnya memudahkan masyarakat juga, dan yang kedua adalah menghindari kontak langsung dengan Pak Polisi. Kan kebanyakan itu anggapan negatif tentang lalu lintas, bahwasanya polisi raja itu seperti ini. Iya. Nah mungkin pimpinan dalam hal ini adalah Kapolri untuk menghindari hal tersebut, makanya ditumbuhlah etle ini supaya menghindari langsung kontak masyarakat dengan Pak Polisi. Jadi istilahnya hanya surat, kalau memang silakan bayar. Jadi tidak ada kontak langsung dengan polisi. Oh gitu. Pak, ngomong-ngomong soal pembayaran tadi, Pak. Tadi katanya melalui BRIPA. BRIPA. Berarti itu BRI aja kah, Pak, atau bisa melalui bank lain? Kalau sebenarnya sih sama aja, cuma metode metode pembayarannya aja yang beda. Kalau kita lewat BRI itu kita maksudnya menu pembayaran. Oh gitu. Kalau dengan ATM lain, maksudnya mode transfer ke rekening BRI. Oh, nomor rekeningnya tetap BRI gitu Tapi ya. kalau kita melalui bank BRI itu, kita tidak masukkan nominal. Berarti Oh, langsung otomatis. muncul di situ Muncul. Tapi nominalnya. kalau dengan bank lain selain bank BRI, kita masukkan nominal karena kita transfernya ke bank BRI. Oh gitu. Berarti ada biaya tambahan nggak, Pak? Kalau misalnya kita transfer biasa kan ada 6.500 tuh, Pak, kalau beda bank. Kalau Kayaknya ini itu sama. soal perbankan. Oh, itu ya. Itu urusan perbankan sih. Baik. Oke. Oh iya, lanjut, Pak. Oh iya, terus kemudian kan Pak, tadi kan untuk etle ini kan sistemnya kasat mata. Kemudian bagaimana kepolisian sendiri untuk yang pelanggarannya bukan kasat mata gitu Pak, kayak ketinggalan SIM mungkin atau nggak punya SIM? Bagaimana? Ya, untuk sementara karena mungkin etle itu hanya bisa menangkap itu, mungkin fokusnya ke situ. Karena untuk mungkin beberapa saat mungkin etle ini muncul, mungkin etilang atau gimana, mungkin dihapuskan kita nggak ngerti. Karena kebetulan untuk etle ini masih berjalan tahap 1. Tahap 1 sendiri itu masih 12 Polda. Iya. Kita bisa bilang 12 Polda itu mungkin daerah rata-rata di daerah Jawa. Nah untuk Kalimantan Timur, khususnya untuk Kalimantan saja, untuk di tahap 1 itu belum masuk. Belum masuk. Apa mungkin masuk di tahap 2 atau tahap 3 kita nggak ngerti. Karena untuk tahap 1 itu daerah rata-rata masih di daerah Jawa dan Sumatera saja. Untuk Kalimantan sendiri belum ada. Nah, tadi membahas tentang ini ya, pembayaran. Nah, apa sih akibatnya Pak kalau kita nggak membayar? Kan nggak ada barang-barang yang disita oleh kepolisian. Contohnya SIM masih tetap sama kita, STNK masih sama kita, terus kendaraan juga sama kita. Akibatnya apa kalau kita nggak bayar? Kemungkinan nih Pak Novi, kebetulan kan di etle ini kan belum berjalan nih. Kemungkinan karena ini menyangkut masalah plat kendaraan juga, dan STNK juga. Dan STNK pasti kan setiap orang tuh pasti kan setiap tahun akan melakukan Pembayaran pajak ya. Mungkin masuk ke situ. Oh, mungkin nanti diblokir ya, nggak bisa bisa bayar jadi pajak seperti atau itu, kan? ya. Oke. Baik, kembali lagi ke Mas Uma nih. Bagaimana nih tanggapannya kalau etle ini diterapkan di Kukar? Bagus sih. Saya rasa sih bagus-bagus aja. Bagus ya. Kemudian apakah khawatir nih nanti kalau ada surat cinta masuk datang ke rumah? Nah kalau untuk itu berarti saya waspada. Jangan sembarang pinjamkan motor saya. Ya bener banget. Takutnya ini kan klub motor Tenggarong custom ya. Takutnya nanti motornya dipinjam. Bro, pinjam dulu dong motor lo. Dan sekalinya pas di jalan dia dong yang melanggar ya. Makanya lebih berhati-hati lagi. Nah, kemudian nih Mas Uma nih,
Kemudian ada nggak permasalahan lalu lintas gitu pada saat melaksanakan touring mungkin? Untuk sejauh ini sih belum pernah. Tidak pernah ya? Enggak pernah. Pernah nggak sih ditilang gitu pada saat lagi pelaksanaan touring nih, lagi enak-enak touring tiba-tiba di stopin sama polisi? Mungkin kalau untuk touring sejauh ini nggak pernah juga. Nggak pernah Iya, juga. tapi mungkin kalau untuk perorangan anak-anak itu pasti pernah. Nah kalau Mas Umanya sendiri nih pernah nggak kena tilang? Kalau saya sih dari saya sekolah sampai sekarang nggak pernah. Oh nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Terus lalu lintas dan lengkap. Berarti tertib ya. Tapi diperiksa pernah lah ya. Ya. Diperiksa polisi Kalau diperiksa pasti pernah. pasti pernah lengkap tapi ya jadi Iya. aman. Nah kalau dari anggota klub Tenggarong Custom ini ada yang pernah kena tilang nggak? Nah, kalau untuk ditilang setahu saya sih, kalau saya nggak tahu, tapi Ya. yang jelas pasti ada. Pasti ada ya. Iya, kayak teman saya kemarin kan dia kan kuliah di Jogja. Jadi dia dari Tenggarong ke Jogja itu dia naik motor. Gitu. Itu pernah ditilang Oh, karena STNK-nya ketinggalan gitu. Pernah. Cerita ke Mas Uma dong waktu itu. Iya, cerita sama teman-teman. Gimana Semua, perasaannya iya. dia ditilang polisi? Iya, ya kaget gitu lah. Kaget, jengkel gitu iya, ya. karena dia pakai motor custom juga. Sebenarnya bilangnya kalau untuk motor nggak masalah mas, yang jelas surat-suratnya tetap Iya. dilengkapi. Sudah dilengkapi. Nah, Oke, kita kembali lagi nih ke Pak Ade. Pak Ade sendiri nih, ada nggak pengalaman mungkin pada saat merazia anak-anak touring, anak komunitas touring gitu? Kalau untuk sementara ini pernah sih pernah. Pernah. Nah, rata-rata namanya kalau sudah namanya komunitas sudah istilahnya sudah tertata rapi, rata-rata lengkap. Dan kebanyakan juga kemarin itu kan seperti kita anggap aja klub motor ini, kebanyakan itu kan mereka kan tidak memakai plat belakang. Oh iya sih Ada tuh namanya di klub bodi. motor ini, kita sebut aja klub motor ini. Mm. Nah kebetulan kita langsung datangi pembinanya bahwasanya namanya sepeda motor kan harus memakai plat depan belakang. Iya. Nah, dan sampai waktu berjalan rata-rata motor klub motor itu sudah pakai plat belakang semua. dan gitu. Waktu tadi ditilang nggak tuh yang nggak pakai plat belakang? Nah, Oh tetap kena Tetap. ya. harus karena kan ditilang, tidak tanpa TNKB. Oh iya benar sekali. Nah membahas tentang tilang nih Pak Ade, kan kalau seandainya nih ada klub motor yang tidak membawa SIM, kan beda nih tidak membawa SIM sama tidak mempunyai SIM. Nah itu pasal yang diterapkan sama nggak sih? Kalau tidak memiliki SIM sendiri itu adalah 281. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa disertai dengan surat izin mengemudi. Nah, kalau 288 ayat 2 itu tidak dapat menunjukkan SIM yang sah. Nah gitu. Bagaimana Tidak dapat menunjukkan. bagaimana cara taunya nih kalau dia tuh tidak SIM-nya lupa membawa padahal dia tuh tidak punya SIM. Bohong Kan bisa aja gitu dia loh, Pak. bohong. Nah, kalau misalnya kita dari segi umur sudah ketahuan pasti kan, Iya. misalnya di bawah 17 tahun. Mungkin orang tua mungkin ngakal-ngakal seperti ini. Dia nggak punya SIM nih, pada saat dirajia hanya dibawa STNK saja nih. Terus Pak, pada saat polisi bertanya, SIM-nya mana Pak? SIM saya ketinggalan. Nah, otomatis kita lakukan penindakan nih Iya. dengan pasal 288 ayat 2. 288 ayat 2. Nah, pada saat mungkin dia mengambil BP, kita pesankan pada saat kita razia itu, bahwasanya pada saat mengambil, otomatis kita kan STNK-nya nih, motor silakan bawa, karena STNK-nya ada. Pada saat dia ngambil STNK-nya sudah melakukan membayar, kita tanya SIM-nya mana. Oh gitu. Nah, kalau tidak dapat menunjukkan, kita rubah, pasalnya tidak memiliki SIM. Oh berarti bisa ya Pak pada Bisa. saat pengambilan itu kita ubah Bisa. langsung. Nah Pak, terus kalau misalnya dia tidak membawa semua surat-suratnya, Kalau dia tidak bawa surat-surat, kan yang bisa ditahan itu kan SIM, STNK dengan kendaraan. iya. Otomatis kalau tidak ada SIM berarti STNK. Kalau tidak ada STNK berarti SIM-nya. Berarti Kalau kalau tidak tidak ada ada SIM semuanya? STNK-nya kendaraan di bawah. Kendaraannya. Kendaraannya yang dia Kendaraan. sita ya Pak. Kemudian denda dari tidak mempunyai SIM sama ketinggalan SIM itu beda nggak sih Pak? Berapa? Nah, kalau untuk pasal tidak memiliki SIM itu sendiri kan denda maksimal undang-undangnya, kita bicara undang-undang Pak ya. Denda maksimal undang-undang itu 1 juta. Kalau untuk tidak memiliki SIM. Dan kalau tidak dapat menunjukkan SIM itu 250.000. Wow beda Oh, jauh ya? jauh. Beda Sekali. jauh. 4 kali lipat lah ibaratnya. 2,5 dan 1 juta. Nah tadi Pak Ade bilang katanya kalau misalnya pertama ditilang tidak mempunyai SIM, kemudian pas mengambil BB bisa ditukar diganti pasal. Bisa.
kan denda yang sudah dibayarkan kan sudah denda yang tidak memiliki SIM. Nah, bener tuh. Itu bagaimana? Kalau dia sudah pada duluan saat bayar. dia kena tilang nih, kena tilang, terus dikasih pasal 288 ayat 2. Iya. Kita pada saat berimpanya itu, Iya. mungkin pada saat razia mungkin supaya bisa memastikan polisi misalnya dia punya bukti foto itu bisa. Tapi kalau mungkin tidak foto, kita mungkin dengan satu catatan supaya dia tidak membayar yang denda yang rendah itu, mungkin kita tunda dulu untuk penginputannya Oh, gitu. sampai dia bisa menunjukkan itu. Oh gitu, berarti sebelum begitu ya? bayar ya. Enggak, kemungkinan Pak, kalau Bapak nggak percaya, ini saya telepon orang rumah, saya bisa difotokan seperti itu. Oh baik. Kemarin kita juga sempat berbicara dengan Kanit Terjawali mengenai belangko tilang. Ya. Belangko tilang yang pelanggarnya tidak mau tanda tangan nih Iya. Pak Ade. Nah, kemudian kan dikasih belangko warna merah Warna untuk merah. sidang. Kemudian apabila dia berubah pikiran, dia mau membayar berapa aja bisa ditukar nih katanya Pak. Bener, bisa. Sebenarnya dalam konteks kita ini kan sebagai pelayan pelindung masyarakat seperti itu. Ya. Mungkin pada saat di lapangan ini dia tidak menerima apa yang disampaikan sama polisi, dalam artian tidak menerima apa yang dia melanggar nih, Iya. tidak merasa melanggar seperti itu. Mungkin dia merasa emosi atau gimana, udah saya tidak mau tanda tangan. Iya. Nah, lambat laun dia datang mungkin ke ruangan Banit tilang, Pak, saya mau bayar aja Pak, mungkin saya kalau mau sidang repot, Iya. tetap kami tukarkan. Bisa ya Pak. Yang ya? intinya dia udah menyadari bahwasanya dia melanggar dan menerima konsekuensinya untuk membayar denda, kita tukar. Baik. Intinya kan mudah masyarakat. Intinya kan dari awal tilang manual ini kan sebenarnya sampai ke e-tilang ini kan memangkas birokrasi. Iya. Jadi pelanggar kena tilang langsung bisa bayar di situ, langsung ambil barang bukti. Nah, kembali ke konteks itu lagi kan. Kalau memang dia udah menyadari, ya kita tukar belangko, dia bayar, selesai. Sebenarnya Sampai ke pengadilan. sebenarnya mudah ya Pak. Ya. Heeh. Nah kemudian Pak, kalau misalnya belangko tilangnya itu hilang Pak. Nah, kalau belangko tilang itu hilang ya tetap datang ke Banit tilang Mm-mm. dengan menyertakan plat motor. Nah, lebih mudah lagi kalau dia udah menerima SMS notifikasi. Mm-mm. Kalau dia udah menerima SMS notifikasi kan biasanya kan kita kena tilang nih. Nah, nanti polisi akan menanya berapa nomor HP-nya. Nanti pada saat penginputan ada namanya SMS notifikasi dari e-tilang. Di situ ada besaran denda dan kapan waktu sidangnya. Mm-mm. Nah, kalau itu memang lembar kan otomatis kan pada saat pembayaran ke bank pun harus bawa surat tilang. Iya. Iya. Nah, sedangkan surat tilang itu sendiri hilang, berarti didatang ke Banit tilang. Banit tilang akan menanyakan berapa nomor BIPA-nya, dicek kalau memang SMS itu hilang berapa KT-nya akan muncul di server. Setelah itu nanti kami kasih catatan kecil bahwasanya ini nomor serinya. Dia silakan buat surat tilang barang. Mungkin ke Polsek atau ke Polres. Nanti setelah terbit surat tilang barang itu baru dia datang ke ruangan saya dengan sudah bawa bukti surat tilang dengan bukti pembayaran dia. Oh, berarti tetap harus buat surat kehilangan barang dari polsek gitu ya Pak Harus ya? buat untuk mengganti surat itu. Nah benar. Nah kemudian Pak, boleh nggak sih Pak kalau diwakilkan untuk pengambilannya BB-nya itu Pak? Kalau diwakilkan boleh. Boleh, boleh sekali ya. Boleh. Apakah harus pakai surat kuasa Pak atau Tidak perlu pakai apa yang surat harus kuasa. dibawa? Kalau dibawa misalnya, kan otomatis kalau orang kena tilang nih, pasti dia akan megang belangko biru. Terkecuali yang belangko birunya hilang, itu tidak bisa diwakilkan. Harus orangnya sendiri yang kena tilang atas nama orang itu sendiri. Oh gitu. Karena bisa pernah kejadian, yaitu si anak kena tilang, si anak ini masih megang belangko birunya. Si bapak bawa surat tilangan barang. Setelah surat itu dikeluarkan oleh kami ke bapaknya dengan bawa surat itu, datang anaknya lagi bawa belangko biru. Kami bingung nih. Iya, iya. Nah, mungkin mempermudah supaya tidak ngasih barang bukti ke lain orang, harus orang yang langsung. Kecuali mungkin dia bawa lembar biru, kita kasihkan. Kalau memang tidak ada lembar birunya, harus orang yang langsung. Oh gitu, baik. Ini mau membahas tentang pembayaran lagi, pembayaran BRIPA tadi seperti yang Pak Adi bilang kan, bayar BRIPA harus melewati Bank BRI. Nah kalau misalnya itu melewati teller atau bisa transfer ATM atau ada cara yang lain yang lebih mudah? Kalau sistem pembayaran sih ada pertama lewat teller. Kalau lewat teller kan kita ngasih uang langsung ke teller Tanpa harus memiliki rekening BRI gitu Pak? tanpa langsung memegang BRI. Jadi Oh, kita gitu. bayar langsung seperti nabung. Cuma nabungnya nomor BRIPA. Iya. Beda ya, benar sih. namun untuk bayar kesalahan ya. Terus yang kedua adalah ATM. Iya. ATM kita bicara masalah ATM BRI dulu nih. Iya, iya.
Kalau ATM BRI, semua ATM BRI pasti modenya pembayaran. Jadi kita masuk ke mode pembayaran, terus cari Priva, masukkan nomor virtual account-nya itu Privanya. Setelah itu langsung muncul sendiri tanpa memasukkan nominal. Otomatis kalau lewat ATM BRI. Sesuai denda yang dilanggar tadi Sesuai ya. dengan yang dilanggar. Tapi kalau selain ATM BRI, maksudnya itu menu transfer. Oh iya, itu Transfer seperti ke tadi rekening Bapak udah BRI, bilang. masukkan nominal, baru ya. Terus bisa juga internet banking juga bisa, SMS banking Internet juga banking juga bisa. bisa. Oh, berarti bisa ya? Nah, membahas tentang internet banking. Internet banking kan dalam bentuk HP tuh Pak. Ya. Apakah habis transfer, Pak, ini saya sudah transfer, begitu? Atau dia harus ada printannya? Harus ada print out. Nah, print out-nya. Kebetulan Sebagai kalau bukti. kalau mungkin penyelesaian tilang ini mungkin sampai di polisi, mungkin kita bisa saja dalam bentuk HP. Otomatis kan namanya orang membayar, setiap orang yang datang mengambil tilang dengan membawa bukti pembayaran, entah itu berbentuk kertas atau oleh HP, baur tilang ataupun petugas tilang akan mengecek di server atau di komputer lagi bahwasanya benar terbayar atau belum terbayar atau tidak belum terbayar. Jadi pernah kejadian ini melalui bank lain, dia bayar lewat bank ini, ternyata uang itu masih gantung, masih gantung. Pada saat kita cek di komputer itu belum terbayar. Jadi kita tidak bisa mengalihkan BB-nya sampai benar-benar di komputer kami terbayar. Oh, seperti itu ya, Pak. Berarti tetap Berarti harus ada harus print print out-nya out-nya. ya Pak, diserahkan ke polisi. Ya harus ada. Karena kalau print out itu pasti sudah terbayar kan, Pak? Mau masalah print out juga di HP sebenarnya nggak masalah. Yang penting di server kami itu sudah terbayar. Masuk gitu. Yang penting di Bapak udah masuk lah. Udah, pokoknya. ya, yang penting Kalau sama mungkin sudah lewat internet lunas gitu ya, kalau berarti ya. mungkin kalau mungkin lewat internet banking mungkin karena ini berkas ini kita limpahkan ke kejaksaan atau pengadilan kan harus berbentuk kertas tuh. Iya. Nah mungkin apanya pelanggar kita tempel di tilang. Oh, iya juga sih. Jadi mungkin supaya mempermudah kita arahkan untuk difotokopi. Jadi di screenshot Oh, terus screenshot. difotokopi. Oh iya benar Oh juga gitu, sih. baik. Nah, Kemudian, lanjut deh, Mak. oh ya lanjut. Ah, ya sudah. Jadi kalau seandainya nih pada saat mau mengambil pada saat dia ditilang seperti itu kan Pak, itu kan biasanya ada jangka waktu untuk pengambilan. Tapi dia sibuk nih, nggak ada waktu untuk mengambil. Nah itu bagaimana kira-kira Pak? Nah, di SMS itu SMS notifikasi itu sendiri ada. Silakan melakukan pembayar H-4 sebelum jatuh tempo. Kalau misalnya di H-4 itu berarti berkas itu sudah wajib diambilnya di kejaksaan. Oh, gitu. Kalau misalnya lewat lagi jatuh temponya, sampai kapanpun berkas akan di kejaksaan. Oh begitu, berarti sudah tidak bisa di kepolisian lagi ya? Tidak, ngambilnya? jadi kita H-4 itu sudah kita limpahkan ke pengadilan. Hari hanya pengadilan akan melimpahkan ke kejaksaan. Jadi orang ngambilnya di kejaksaan. Oh gitu ya. Misalnya sudah lewat, berarti sudah berkasnya di kejaksaan terus. Oh gitu. Terus berapa hari Pak ketentuannya nih, jangka waktunya? Berapa hari yang ditetapkan? Ditetapkan Setelah kita itu kena H-4, karena H-4 itu kan nomor Priva akan berubah. Awalnya dari Priva polisi itu 22955, H-4 itu akan menjadi 22768, itu Priva kejaksaan. Nah pada saat berubah 22768, pelanggar tidak bisa membayar karena dendanya sudah nol. Berarti semua itu berdasarkan SMS yang masuk tadi? SMS-nya masuk, ada waktu pembayarannya sampai jatuh tempo sidang itu. Oke. Baik. Oke, kita kembali lagi ke Mas Uma ya. Nah, Mas Uma, selama berada di komunitas Tenggarong Custom ini, pernah ada keluh kesah nggak sih buat polisi lalu lintas? Keluh kesah Kepada polisi lalu lintas? gimana ya? Mungkin keluhnya sih kita kalau mau jalan-jalan gitu kan di Tenggarong Iya. itu mungkin dari Pak Ade mungkin udah dengar nih kita ini bisa lah jalan-jalan mungkin dibatasi harinya Iya. gitu buat kita gitu nah biar orang-orang juga tahu oh ke Tenggarong Custom nih ada orangnya terus modifikasi terus ke kita ini juga nggak ugal-ugalan Iya. gitu nah. Mungkin ya dulu Pak ya dulu kita itu diberi kelonggaran hari Sabtu sama Minggu sorenya. Iya. Setelah itu kalau ada motor custom yang lewat pasti ditilang. Oh. Gitu. Iya, dulu ada kelonggaran dari- Sabtu Minggu ya. Iya, Itu sebelum pandemi atau sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi.
Itu dia jalannya per orang atau rame-rame? Kita rame-rame. Rame-rame. Ya. Kemudian ditilangnya itu maksudnya ditilang sama polisi itu sesudah pandemi atau memang ada peraturan yang telah dibuat waktu itu? Memang dari apa? Dari ngomong-ngomong kemarin, maksudnya kerjasamanya gitu nah, bahwa kesepakatan kita kalau motor custom bolehnya jalan Sabtu sore sama Minggu sore. Sabtu sore sama Minggu. Tempatnya untuk jalurnya Iya, jalurnya. Jalurnya kita biasanya kemarin minta Pak ya, kalau untuk kita ngumpulnya di depan museum. depan museum. Depan museumnya, depan museum, udah depan museum. Mungkin sebelum maghrib sore itu kita keliling Tenggarong, maksudnya keliling kita dari depan museum jalan putar dari jembatan, udah jembatan balik lagi ke museum udah bubar. Gitu ya. Terus harapan ke depannya nih, ada yang diminta nggak, maksudnya keinginannya kepada kepolisian lalu lintas? Mungkin dari Pak Ade saya minta ya mungkin jalan-jalan, Diperbolehkan gitu ya, dikasih izin. kita jalan-jalan ke Garut Custom, mungkin kita bisa tukar pikiran. Mungkin kita motor kita ini ada yang kurang atau gimana gitu, kita bisa bicara kan gitu. Jadi enak, jadi kita enak gitu. Dari Tenggarong Customnya pun enak, maksudnya tidak kena tilang takutnya di jalan itu tadi ya. Iya, benar. Baik. Baik, kalau tadi kan harapannya untuk polisi lalu lintas. Nah, kalau harapannya untuk komunitasnya Mas Uma sendiri nih, Tenggarong Custom. Kalau untuk komunitas saya sendiri sih mudah-mudahan tetap solid ya, tetap solid, terus jangan takut untuk berkarya lagi di dunia otomotif, karena dunia otomotif ini menurut saya nggak pernah mati ya, nggak pernah mati. Cuma satu, jangan melanggar lalu lintas, karena pokoknya jaga nama baik Tenggarong Custom gitu. Baik. Itu tadi harapannya. Ada rencana-rencana ke depan nggak sih? Misalnya tadi kan tingkat nasional, mungkin bakal ditingkatin ke tingkat internasional begitu? Mungkin kita benahi dulu ya rumah tangga kita, rumah tangga kita dulu, baru kita melangkah ke depannya saja. Baik. Oke, kalau gitu untuk Pak Ade sendiri nih, sebelum kita tutup dialog kita pada hari ini, mungkin ada pesan dan kesannya untuk Sobat Dilan. Mungkin untuk Sobat Dilan, karena ini menyangkut tilang, ya patuhilah aturan lalu lintas di jalan. Intinya jangan melanggar. Tetap jaga keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Ya, kalau melanggar nanti bakal ketemu dengan Bapak Ade di unit tilang. Nah, itu aja sih sebenarnya. Kemudian kalau Mas Uma nih, ada nggak pesan dan kesan buat Sobat Dilan di luar? Barangkali mau ikut bergabung di Ke Tenggarong Custom. Custom. Mungkin kalau mau ikut gabung silakan, bebas usia, yang jelas punya SIM dulu ya. Punya SIM, punya STNK. Surat-suratnya harus lengkap. Kita tanyakan dulu surat-suratnya atau lengkap enggak gitu. Karena kalau misal kita touring ada razia, kalau mereka kena yang kita juga yang malu gitu nah. Iya, benar sih. Membawa nama Tenggarong Custom Bawa sendiri nama ya. Tenggarong Custom. Oke, baik. Terima kasih banyak ya, kami ucapkan untuk Pak Ade Chandra dan juga Mas Uma yang sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan kita. Semoga saja informasi tadi bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk Sobat Dilan yang memiliki pertanyaan bisa langsung mengirim pesan melalui Instagram dan Facebook kami di Satlantas Polres Kutai. Dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Satlantas Polres Kutai Kartanegara, karena akan banyak lagi konten-konten menarik yang berkaitan dengan lalu lintas. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah nonton YouTube channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Halo Sobat Dilan, jangan lupa saksikan Dilan Dialog Lalu Lintas. Tayang setiap hari Sabtu pukul 8 WITA di channel YouTube Satlantas Polres Kutai Kartanegara. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kita ya. Bye. Bye.